Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji serta syukur marilah sama-sama kita ucapkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita limpahan nikmat dan karunia-Nya. Dan jalai kini kita lah bisa datang ke surau karena kudrat dan iradat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kita kekuatan, Allah berikan kita kesempatan sehingga lah bisa kita selesaikan kewajiban kita melaksanakan salat subuh berjamaah. Salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah, semoga disampaikan kepada arwah junjungan kita, yakni Nabi besar Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat manusia dari zaman disebut dulu namanya zaman gelap gulita, kemudian disebut dengan zaman jahiliyah, dibawa dari Nabi Muhammad, dikeluarkan dari Nabi Muhammad dari kegelapan kepada zaman yang terang benderang yang disinari oleh Al-Quran dan Sunnah. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pagi kini kita akan melanjutkan kajian awak, mengaji awak baca kini surah Al-Imran ayat 151. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sanulqi fi qulubil ladzina kafaru ru'ba bima asyraku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa ma'wahumun nar wa bi'sa mathwaz zalimin. Sadaqallahul azim. Kita baca dulu ayat. Kata Allah Ta'ala di dalam Ali Imran 151, Sanulki supaya kami jatuhkan fi qulubil ladzina kafaru ru'ba, pada hati orang-orang yang kafir itu rasa takut, ru'ba, gemetar, cemas, lemah, layu. Kok masih berkenaan dengan kondisi dalam sebuah perjuangan, yaitunya perperangan yang dihadapi oleh orang-orang yang kafir. Karena memang ternyata di dalam perperangan atau di dalam menghadapi tantangan apapun, dalam bakarajo, dalam berusaha, dalam berbisnis, memang yang dibutuhkan itu ada namanya keberanian. Jadi menjadi pengusaha, entrepreneur, menjadi pemimpin, menjadi tokoh masyarakat, itu memang disyaratkan atau salah satu poin utamanya adalah adanya keberanian. Keberanian bersikap, keberanian membuat keputusan, keberanian memilih. Awak kau memang pilihan menjadi haji awak ni dengan semua tantangan dan resiko. Ajo pilihan awak kau ada jo risiko, ada tantangannya. Adonan takut-takut sadu aja, adonan camih sadu aja, sehingga nak melakukan apa-apa leh.
Apa iya beko kalabuh ko dilantai doktor beko. Apa iya wak kanu ko digigit le dula ko. Takut je sadoi. Mengalir camih ka sadoi. Jadi di dalam perperangan pun, di dalam pertempuran, di dalam namanya usaha, kan tuh pilihan tuh. Itu orang yang punya keberanian lah yang mengambil pilihan itu. Nama nampak ngacui, nama nampak nakui, nama nang kuyu, itu nak ada. Tetapi di dalam perperangan itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kemudian memberikan rasa khawatir, rasa cemas, rasa takut, rasa kuyu, rasa gemetar kepada hati orang-orang yang kafir. Itu soal keyakinan awak, dan itu sudah ditegaskan oleh Allah Ta'ala. Tinggal awak membawaan keyakinan awak dalam pengambilan keputusan. Bahwa Allah Ta'ala itu beserta orang yang beriman, beserta orang-orang yang berbuat baik. Itu sebuah keyakinan awak. Tak ada cerita ragu, tak ada cerita khawatir, tak ada cerita takut. Justru yang dijatuhkan atau yang diberikan rasa khawatir, rasa cemas, rasa gemetar itu adalah kepada hati orang kafir. Kalau lanjut anu betul kuyu anu betul. Lah takut je lah, layu aja, lamah je, camih je le. Jadi yang mendatangkan takut itu adalah Allah. Yang mendatangkan keberanian itu adalah Allah. Yang mendatangkan rasa optimisme itu adalah Allah. Allah yang mendatangkan semuanya, Allah yang memberikan semuanya. Maka nak ada cerita takut awak. Caranya adalah awak mendekat kepada Allah, mendekatkan diri awak kepada Allah. Dan sebaliknya, ketakutan awak justru awak menjauh kepada Allah. Bukan begitu. Betul. Mental itu nak dikanai orang kafir. Itulah kanai mental nak taluk nyumadu orang kafir, orang beriman lain. Walaupun jumlah sedikit, tapi kalau mental lah kanai, itu nak boleh. Kuyunya itu. Mengkue banyak orang dalam dicaliat di TV tu, kok pemain tinju tu, nyo perang urat saraf dulu namanya. Perang urat saraf tu perang mental. Oh, nyo bagak-bagaan anu kanu. Nyo bagaan pertama gertak itu. Tentu gertak atau keberanian itu disertai dengan pertama kemampuan, keahlian, skill, lalu kemudian persiapan, dan lo konyol-konyol bagak-bagak kata tuanya. Tentu di semua itu adalah memang dibutuhkan persiapan. Orang percaya diri itu karena ada persiapan, ada keahlian, ada pengetahuan, ada kompetensinya. Makanya bagi awak menjadi orang yang optimis, menjadi orang percaya diri, menjadi orang yang berani, karena semuanya perlu perhitungan. Tapi terlalu perhitungan kemudian tidak mengambil keputusan apa-apa, justru itu adalah orang-orang yang merugi. Jadi makanya pilihan awak dengan semua resiko dan kemungkinan terjadi. Sebaik-baiknya tentu kita minimalisir resiko. Atau minimalisir resiko itu, nama kemudian akan berdampak kerugian itu diantisipasi dari kini. Lah dipikiran kalau ko biasa kwa menceliak contoh kan sudah menceliak tuah karena manang ko biasa terjadi kwa. Lalu baca mengantisipasi jangan terjadi. Jadi wak balik ke kaji awak, sanulqi fi qulubil ladzina kafaru ru'ba. Sungguh kami yang menjatuhkan, yang mendatangkan, yang memberikan rasa cemas, rasa khawatir, rasa takut kepada hati orang-orang yang kafir. Karena hati awakku kan berbolak-balik ke. Berbolak-balik tu banyak datang keraguan lah. Yo ndak ya? Yo tak taruh itu ndak? Dia tetongan tu. Pakai tangan lah tu pakai jari, iyo indah, iyo indah, iyo indah, iyo indah, iyo indah, iyo indah. Dia tong 10 akhirnya indah dia lah. Cuba tong 5, iyo indah, iyo tu mah. Tapi kalau dia tong 10 tu juang indah lah. Jadi keraguan-keraguan. Mengko minta Allah Taala tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atika. Ya Allah, tetapkan hati kami
tetapkan pendirian kami atas agamamu dan atas ketaatan kepadamu. Tak boleh cerita ragu, tak boleh cerita bimbang. Awak mohon kepada Allah Ta'ala, thabbit qalbi. Ya Allah, tetapkan, teguhkan, mantapkan hati awak pada agama Allah, kemudian pada ketaatan kepada Allah. Tak ada boleh cerita ragu, tak ada boleh cerita bimbang, tak boleh rasa kekhawatiran yang lain. Mantap, disitulah tumbuh namanya keyakinan awak. Semua yang awak kerjakan itu adalah berbasiskan kepada ajaran agama. Kan dalam parang kan lah disebut juga doa. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Itu doa ketika masih dalam dalam berkecamuk parang, berusaha awak mempertahankan diri, wilayah, kehormatan, lalu kemudian sembari berdoa. Karena kadang-kadang awak tidak patuh terhadap perintah pimpinan, terhadap perintah atasan, pada akhirnya rusak sistem. Rusak sistem tu kacau sudah. Kalau lah kacau balik, laba serak-serak, amburadul, akhirnya mengalami kegagalan. Disebutkan di dalam tafsir, sebenarnya mereka itu berencana setelah menang kembali mereka dari perang Uhud, setelah mereka menang dari perang Uhud untuk kembali. Setelah itu berencana lo untuk anulai, dan kemudian berencana untuk menghabisi atau menghancurkan umat muslim. Tetapi setelah itu mereka ragu, mereka cameh, mereka khawatir. Dia balik lagi. Setelahnya meraih kemenangan, orang kapio punya rencana lah, punya keyakinan jo, rasue ko lah menjadi modal lewat kau bisa diulang balik. Kirowe ndak justru mendatangkan keberanian bagi mereka, justru mereka khawatir, merasa takut, merasa cameh. Jangan bermaksud untuk menghabisi orang muslim lah, untuk kabaran ke dia balik mau ulang balik ndak taluk lah. Itu sejarah kontekstual. Kalau dewa kadang-kadang memang ada kompetitor, ada pesaing. Kalau mengalih ada sesama sama mengalih. Jangan kata-kata di antara bermasyarakat ada lo ingin menyanyi, ada lo baru sanak bertetangga ingin lo menyanyi. Berkompetisi untuk kebaikan, pastabikul khairat, justru itu lebih baik. Tapi kalau hanya urusan dunia, pacu-pacu, bakaja-kaja, ayolah. Itu tidak akan pernah ada yang menjadi pemenang. Kalau dasarnya adalah dasar untuk menyaingi untuk urusan dunia. Karena di dunia nanti kaja tu kadang-kadang tidak mau pernah dapet doh. Ini disebut de orang tua istilah fata morgana. Atau fata morgana. Bantu ado di kaja bana dewa, dicari bana dewa, balari bana wa manjapu Lihat dah sebut lihat dua dapet ndak mau tak bayang-bayang membayang-bayang itulah namanya dunia tu tadi. Nyo membayang-bayang mangko nak salah lo pembelajaran awak mangko disebut dunia ko bagaikan fata morgana. Itu je waduduan kaji itu waduduannya paham awak tak diumpamakan dunia ko seperti fata morgana. Fata morgana aku adalah bayang-bayang ketika paneh di labuah itu seolah-olah seperti air, bantu air. Kalau awak dalam kondisi haus bana pasubana untuk menapen air takatu, dikaja bana, dicari bana, tidak akan pernah bisa awak dapat kepuasan itu. Anggaplah air itu tadi adalah kepuasan yang ingin awak dapatkan. Wa usahuan tari wa kaja tari wa cari tari ba ajalah bantu usaha wa kalau sebatas mengajar dunia itu nawa kaja itu nawa cari ndak akan pernah dapat kepuasan itu. Ternyata kepuasan itu tidak hanya sebatas kepuasan
jasmani do. Para lulu awak kini memuaskan kebutuhan rohani awak. Jadi jasad awak iko bisa awak puaskan secara mungkin kok makanan, pakaian, rumah, sandang, pangan, papan. Tapi yang namanya kebutuhan rohani itu jiwa awak yang sebenarnya butuh makanan, makanannya, asupannya. Itulah nang kaji gua. Kemudian alai ingat kepada Allah. Karena yang namanya rohani awak tu itu yang butuh ketenangan. Yang butuh ketenangan, ketenangan itu letaknya dari dalam, membawaan keluar. Jadi kalaulah hati awak tenang, awak minta ke Allah Ta'ala, mangkoe Allah yang anzalas sakinata fi qulubil mu'minin. Allah yang menurunkan, Allah yang mendatangkan ketenangan pada hati atau jiwa orang yang beriman. Jadi mohon awak adalah kepada Allah Ta'ala. Awak minta ketenangan, Allah yang mendatangkan ketenangan itu. Kalau dalam berkeluarga itu pun kan awak selalu mendoakan. Ketika orang baralek itu doa awak minta. Mohon doa restu, semoga menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Apa arti sakinah? Tanang, kemudian mawaddah, saling cinta, dan kemudian dari buah cinta itu mendapatkan keturunan. Warahmah, dan penuh kasih sayang. Itu ternyata yang diminta itu adalah ketenangan. Kemudian ada keturunan dengan saling mencintai. Kemudian supaya mendapatkan kasih sayang. Doa semoga menjadi keluarga yang kayu, menjadi keluarga yang berpangkit. Kan ada itu berdoa tu nak? Enggak. Nah, oleh karena itu, makanya pelajaran bagi awak bahwa ada orang yang ambisius, orang kafir yang ambisius, justru mereka akhirnya khawatir, cemas, takut, enggan, dan tidak berani kembali untuk mengulanginya. Allah yang menurunkan ketakutan itu. Karena apa? Apa yang menyebabkan Allah kemudian menurunkan mereka orang itu? Tapi maksudnya adalah majaknya berpikir. Jadi mereka mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang sembah itu tidak memberikan dampak apa-apa. Iya. Apa yang menarik itu adalah pendekatan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim kok yang hebat. Karena tak bayang dah waktu itu. Bahawa mengko berpikirlah Nabi Ibrahim sehingga nyetinggan ciek patuang, kemudian nyolataan nyogeongan kapak di patuang nang gadang itu. Artinya apa? Nabi tanya apakah dia akan memberikan balasan? Respon tidak. Tidak. Itulah yang dibawa oleh Nabi Ibrahim, dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Hancuan sedoi. Aniangnya sadoi terpekong berhala-hala tu. Lalu kemudian ditinggalnya cik patuang. Didapatkan Tuhan mereka itu sudah hancur lebur. Bakajalah mereka balik mencaliak dan cek ke tempat peribadatan mereka. Ternyata caranya bisa rusak, bisa hancur. Berarti punya keterbatasan. Berarti inyo makhluk. Berarti inyo dibuat. Benar kesimpulan takatus ini. Manut inyo. Nyo caliak CCTV kok tak kahwa kini kok CCTV kok.
Dicalik CCTV ada orang yang tidak pernah datang ke situ. Ada datang sekali. Kok bahasa awak CCTV lah namanya tak. Kira didapatkan informasi bahwa dia tidak pernah datang ke situ beribadat Nabi Ibrahim. Kemudian yang rusak kok cara komunikasi Nabi Ibrahim kok majak orang berpikir. Kece Nabi Ibrahim. Nan nambo caliak nan ado pato di antara banyak patuang kuah, aku nyo patuang nang gadang kuah. Bisa kemudian mengarik nak bisa balanya kamu macik pato tu kan, balanya kamu hancurkan nala lain, tak mungkin doh. Oh, tak mungkin doh ya. Berarti nang gadang bana hari laporan adalah engkau. Baru dihukum, diberikan hukuman kecil mereka ya, Raja Namrus. Jadi mereka karena musyrik mempersekutukan Allah, menyembah sesuatu yang tidak memiliki kekuatan apa-apa, yaitunya berhala. Jadi ada kecil Kiai Gus Baha namanya, Kiai Bahauddin, termasuk ulama yang cerdas. Beliau membuat kod lah, nama tu kod tu semacam iaitu sergo. Sergo tu